Halo Mas Robi, Halo pagi. Mas Ariel, pagi. Pagi, apa kabar Mas? Sehat-sehat ya? Baik, sehat. Gimana di Baik. sana, Man? Aman, aman. Ya gini-gini aja lah, sama juga. Gimana kondisinya di sana masih WFA, WFO, PSBB? Gimana Mas? Waduh, banyak ya. Lengkap ini. Kalau Cisco kayaknya masih WFA ya Mas, masih WFA ya, karena Oh gitu. kita belum ada green light ini dari Cisco untuk kerja di kantor lagi. Mudah-mudahan sih ngelihat mungkin belum tahu ya, mungkin bulan depan mungkin udah ada yang mulai-mulai mungkin ya. Belum sih. Belum belum fix juga sih. Kalau Mas Robi sendiri masih WFH atau gimana nih sama tim? Kalau kita masih Hmm. partial new normal, jadi dalam arti Hmm. walaupun kerja di kantor masih 50% kapasitasnya baru boleh ke kantor. Hmm. 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 Jadi nggak bisa full, jadi ada yang WFO, WFA gitu, campur-campur lah. Oh, oke. Oke, oke. Siap. Oke, kita Kayaknya ada mungkin Masiklas sudah, juga nih di sini Mas Robi. iya, Mas Sapa Iklas sudah Masiklas. join. Jadi ya, Halo Mas Masiklas Iklas. apa kabar? Halo Mas, baik Oke, Mas. Pagi-pagi. Thank you pagi. udah join Mas. Mungkin kita sekarang ini kita perkenalan dulu aja buat teman-teman yang rekan-rekan sudah join. Mhm. Nah, mungkin selamat pagi semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Robi Saputra. Saya dari MII sebagai Product Specialist Cisco. Hari ini saya ingin terima kasih untuk dapat hadir di acara webinar Cisco dengan agenda Meraki, di mana hari ini sudah ada dengan Pak Ariel Taskov dari Cisco-nya langsung. Beliau sebagai IT product specialist dari Meraki, dan juga ada dengan Mas Ikhlas sebagai uh, sistem engineer untuk produk Meraki, yang mungkin hari ini akan coba menjelaskan juga. Jadi kalau Bapak-Bapak ada pertanyaan lebih lanjut mengenai produk ataupun secara teknikal, akan bisa dibantu oleh rekan-rekan Cisco. Sini juga ada dengan Pak Rudiono, sebagai product manager untuk produk network and security dari MII. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, apakah kita mau mulai atau masih mau nunggu sebentar lagi, Mas Ariel? Mungkin kalau saya sih boleh nunggu, mungkin kalau misalnya mau nunggu 2 atau 5 menit sih is oke Mas, kalau boleh. Mungkin saya juga pengen kenalan juga sama teman-teman yang lain ya. Nah, Bapak Oke, Ibu boleh. semuanya ya. Ya kenalan dulu mungkin. Ya, saya Oke, Ariel. Makasih banyak loh udah pertama makasih banyak buat tim MII ya yang udah apa namanya nyediain waktunya lagi buat kita run webinar. Bantuannya terima kasih Mas Robi, Pak Rudi, sama tim yang lain juga. Eh, buat bapak-bapak, ibu-ibu juga yang sudah apa nyempetin ikutan join webinar. Ini nggak lama juga sih Mas Robi ya, kita singkat aja ya. oke. Karena udah hari Jumat Hari juga Jumat gitu juga kan. ya. Iya bener Iya, kan. Ya hari takutnya Jumat dia mau juga. Jumatan soalnya. Jumatan betul atau segala macamnya lah ya. Mm. Ya kita singkat aja, cuma mau bahas sedikit mengenai solusi dari Cisco Meraki gitu kan. Intinya kita juga mau ada beberapa informasi yang mesti kita update juga nih, kayak misalkan mungkin promosi atau mungkin ada soal kayak masalah license misalnya gitu ya, yang mesti kita jelasin sama customer kita juga. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan sih happy kita jawab bareng-bareng ya sama Mas Iklas juga. Nanti demonya semoga akan komprehensif sama Mas Iklas secara general aja. Tapi kalau ada pertanyaan ya kita bisa bahas. Kemudian kalau misalnya nggak bisa waktunya nggak cukup gitu kan, nanti kita bisa take offline juga. It's okay. Oke, oke Mas Ariel, terima kasih untuk informasinya. Mhm. Mungkin apa kita better langsung mulai aja, mungkin nanti jadi kalau ada yang baru join Boleh? atau apa bisa Oke. angkat tangan atau langsung bertanya aja nggak apa-apa. Oke, siap-siap kalau gitu. Ya wes, kalau gitu berarti saya langsung share screen saya aja ya Mas Robi ya. Boleh, boleh. Oh ya, untuk Oke. Bapak-Bapak, nanti kalau memang ada yang ingin dipertanyakan di dalam perjalanan pembicaraan, nggak apa-apa, cut aja ke kita, nanti kita akan coba jawab. Kalaupun nggak enak untuk ngekatnya, boleh ditaruh di chatnya aja, nggak apa, nanti kita akan bahas itu. Oke. Baik. Saya lagi share screen saya nih. Kan nggak ya Mas Robi, Mas Iklas semuanya? Oh ya, kelihatan, kelihatan. Oke, oke. Ini sebetulnya Let Simple Work for You itu dari Mbak Lala ya, idenya. Mbak Lala Sisko. Makasih loh Mbak Lala, Mbak Lala kayaknya hadir juga nih. Makasih udah bantuin juga ya sama Vidi juga. Mungkin Vidi nggak bisa join karena di Singapura lagi holiday hari ini, public holiday. Tapi nggak Oh tahu deh, gitu. mungkin dia akan join sebentar lagi ya, we'll see. Ini Let Simple Work for You. Kita jadi ngobrol dulu nih sama Mbak Lala kemarin kan, kita namanya apa. Soalnya kalau Meraki ini kan Mas Robi juga sudah aware ya, kalau kita memang lebih mengutamakan simplicity ya Mas ya, pengen kerja gimana sih secara simple gitu kan, dan Meraki ini memang simple gitu kan kalau Mas Robi sudah
sudah pengalaman kayak deploy di customer dan sebagainya. Jadi mungkin temanya let simple work for you lah gitu kan. Gimana caranya mungkin Simplicity bisa ngebantu teman-teman Bapak Ibu untuk kerja mungkin lebih produktif juga, mengirit budget juga pastinya ya. Ada promosi nih Mas Robi, saya mau informasikan lagi boleh ya. Jadi in case ada yang belum aware nih, kita ada promosi untuk setahun gratis license ya dari Meraki. Kalau misalkan ada pembelian Meraki hardware, walaupun cuma satu unit aja, is okay gitu kan. Bukan cuma hardware sih Mas Robi, mohon maaf. Untuk semua produk Meraki, baik itu hardware-nya maupun license-nya, kayak misalkan Mobile Device Management atau Meraki Insight, selama pembelian itu minimal 3 tahun ya Mas, itu akan mendapatkan extra setahun gratis. Jadi totalnya 4 tahun gitu. Kalau beli 5 tahun ya 6 tahun gitu Mas. Ya. Tapi itu periodenya udah mau habis, Mas ya. Betul, Terakhir tanggal 25 Juli, 25. saya ada tanggal 10 nih. Betul, makanya saya mau ingatkan lagi nih Mas Robi. Siapa tahu mungkin Mas Oke. Robi juga atau apa namanya Bapak Ibu juga ada lagi ngerjain proyek Meraki atau gimana gitu ya, atau mungkin lebih tertarik ini segera dimanfaatkan. Itu mumpung masih Oke. ada penawaran Kesempatannya terbatas ya kalau gitu jadi terbatas ceritanya. banget. Iya. Sebenarnya udah lama sih Mas, ini udah dari tanggal 1 Oktober ya, tahun 2019. Iya, hampir setahun ya. Hampir setahun, betul. Tapi mudah-mudahan nanti di FY kedepannya ini banyak lagi promosi yang lebih menarik ya Mas ya, mudah-mudahan. Kita lagi Oke. usahakan. Berarti Betul. di bulan Agustus ada promo-promo menarik lagi mungkin ya? Betul, betul pastinya Mas. Mungkin nanti yang paling pertama kita informasikan adalah Mas Robi selaku partner, gitu kan? Siap. Iya. Kemudian promo MX nih ya. MX ini mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah tahu atau belum pernah dengar, MX ini kita apa namanya firewall dan security-nya Meraki ya, device-nya gitu kan. Dan ini juga ada promosi juga nih Mas Robi. Mungkin Mas Robi juga sudah aware ini sebagai promosi bagian dari apa namanya work from home dari Cisco gitu kan. Diskonnya sudah khusus. Kalau Bapak Ibu penasaran diskonnya berapa, tanya Mas Robi. Dia sudah aware juga. Sama ini juga berakhir tanggal 25 Juli ya, sayang sekali. Kita lagi usahakan mudah-mudahan ada lagi yang seperti ini. Soalnya ini banyak banget Mas Robi ya, ternyata. Iya. Untuk produk MX ini, promo MX ini, kita tadinya nggak nyangka akan segini populernya gitu kan. Tapi ternyata setelah, kita kan mulai dari Q3 kemarin ya Mas Robi ya. Iya, betul. Betul, dari awal-awal mulai lockdown lah, mulai COVID lah ya istilahnya gitu. Jadi kita sudah mulai promosi, ternyata banyak banget peminatnya dan kita sudah jual, aduh saya lupa nomornya berapa ya, pokoknya puluhan ribu X lah gitu kan, sama MI juga. Dan ini bisa di-combine sama license tadi Mas. Jadi kalau misalkan sekarang Bapak cuma beli license-nya beli satu MX misalnya, satu MX 64 misalnya gitu ya. Dengan license 3 tahun dapat diskon khusus dari Mas Robi gitu kan. Setelah itu dapat tambahan setahun gratis juga. Jadi double. Wah, luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa nih Mas. Tapi ingat, ini hanya sampai tanggal 25 Juli. 25 Juli. Betul. Tapi 25 Juli itu diterima oleh Cisco. Berarti diterima oleh MI paling lambat 1 minggu sebelum tanggal 25. Karena kita ada butuh proses internal juga untuk order ke Cisco. Pastinya. Sekarang udah tanggal 10 ya Mas. Jadi harus buru-buru nih. Kalau bisa mungkin hari ini kali ya, hari Jumat sekarang. Langsung di-load aja ke Mas Robi ya gitu kan. Iya, betul sekali. Oke. Tapi Mas mau nanya dong, kan banyak rekan-rekan ini sekarang lagi khawatir nih. PSBB, Corona, pasti delivery jadi lama nih. Oke. Apakah Meraki juga seperti itu mengalami terganggu pengiriman jadi lebih lama, lebih panjang atau bagaimana ini? Pertanyaannya bagus banget Mas Robi. Jadi gini ya Mas ya, ada yang masih nanya ke saya juga gitu kan, Meraki itu pengirimannya sama dengan Cisco atau enggak? Sebetulnya kita ada 2 tim ya Mas ya untuk pengiriman, karena Meraki sendiri kan kita warehouse-nya beda dengan warehouse-nya Cisco ya. Jadi kita punya tim pengiriman masing-masing. Kalau Meraki sih saat ini ya Mas ya, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, masih sama Mas kalau untuk timeline. Kita masih SLA-nya masih sama antara 4 sampai 6 minggu itu yang kita janjikan ke customer, dan selama ini saya belum ada kasus satupun yang istilahnya lebih dari 6 minggu Mas. So masih aman, 4 sampai 6 minggu. Luar biasa. Ya. Ini yang kita suka dari Meraki ini, cepat dan tepat. Kita usahakan lah Mas, maksudnya apa ya, walaupun Meraki sebetulnya walaupun barangnya belum sampai ke tangannya Mas Robi kan, Mas Robi udah bisa config nih ya kan. Cuman ya kita juga pengen memberikan quality service juga lah, pengirimannya kalau bisa mungkin lebih cepat juga. Karena untungnya kalau berarti istilah katanya walaupun barang belum nyampe tapi license sudah terima, jadi kita bisa provisioning dulu sebelum barang terima gitu ya. Setting dulu gitu ya. Bisa setting dulu. Nanti pas barang nyampe Mas Robi tinggal plug and play aja gitu kan. Oke. Itu promosi. Jadi
agenda ya Mas ya. Agenda yang kita bahas kali ini mungkin singkat juga. Kita cuma pengen ngobrolin IT trends ya. Karena sekarang kan masuk ke cloud gitu ya gitu kan. Pengen tahu sih kalau di networking sendiri seperti apa. Cisco sendiri peran apa gitu kan untuk cloud networking. Kemudian kita pengen ngebahas sedikit mengenai Meraki Cloud Solution ya. Kira-kira produknya apa aja. Kita juga pengen ngebahas soal digital business. Digital business maksudnya benefitnya apa sih Meraki ini untuk digital business? Nanti ada demo dari Mas Ikhlas itu apa namanya sangat-sangat saya tunggu juga nih. Paling menarik soalnya demo kalau kalau Meraki ini Mas Demo ya, Mas Robi ya. Jadi kalau kita cuma ngobrolin soal produk, ngobrolin soal Meraki bisa ini, bisa itu, cloud solution oke, fine gitu kan. Tapi kita pengen lihat buktinya kayak gimana. Bener bener nggak sih single management interface gitu kan? Bener nggak sih gitu kan? Nanti Mas Ikhlas akan bahas secara jelas ya. Nanti setelah itu ada Q&A, tapi kalau misalkan pertengahan ada pertanyaan, oke, monggo. Silakan raise hand, atau kalau misalkan mau, tadi kayak kata Mas Robi informasikan, mau chat dulu silakan, nanti kita bahas setelah demonya mungkin ya Mas Robi ya. Oke, langsung mulai aja ya Mas ya. Oke, ini adalah motonya dari Meraki sendiri ya. Simplifying powerful technology to free passionate people to focus on their mission. Jadi sesuai dengan apa namanya ya tujuan dari teknologi itu sendiri ya kita pengen istilahnya memberikan kemudahan ya. Jadi Bapak Ibu istilahnya nggak usah sibuk-sibuk lagi deh, biarin yang berat-beratnya kita yang handle gitu kan. Terutama untuk networking ini kan sangat-sangat rumit ya gitu. Dan Meraki sendiri mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu sejarahnya seperti apa, asal mulanya kayak gimana, mungkin saya jelasin juga ya sebelum kita masuk produk segala macam. Ini ini di San Francisco ya. Jadi tadinya memang kita terpisah dari Cisco gitu kan. Malah mungkin kita bilang kompetitornya Cisco juga gitu kan. Asal mulanya ya kita didirikan oleh 3 orang mahasiswa sih waktu itu, mereka lagi bikin project WiFi gitu kan. Kemudian dikombin dengan cloud computing juga gitu kan. Dan waktu itu emang fokusnya cuma ke wireless aja. Cuman lama-kelamaan kita pun merambah lah gitu kan. Jadi kita masuk ke jualan switch juga, kita jualan firewall juga, malah sampai sekarang kita jualan security camera gitu kan, dan semuanya itu di manage di satu interface aja. Nah, tahun 2012 kita pun diakuisisi oleh Cisco, jadi bagian dari family-nya Cisco. Ini adalah momentum yang sangat-sangat luar biasa ya, karena Cisco sendiri kan dia melihat ya kalau misalkan Cisco kalau akuisisi itu pasti smart ya, smart acquisition. Intinya apa, dia tahu kalau Meraki ini bakalan menjadi produk yang istilahnya disruptive in the market gitu kan. Akhirnya kita ada akuisisi, kita jadi bagian dari produknya Cisco, kita jadi bagian dari offeringnya Cisco gitu. Kalau customer sekarang ini menggunakan solusi yang tradisional mungkin ya, karena sekarang trennya sudah masuk ke cloud, kita pun ada opsinya, which is ya Cisco Meraki ini gitu, yang istilahnya bisa di manage semuanya di cloud. Soal simplifying ya, kemudian protection juga, kemudian efisiensi juga, dan kemudian scale. Gimana caranya mungkin Bapak Ibu sekarang bisa kerja lebih efisien gitu kan, lebih scalable juga. Kalau di Meraki ini kan seperti tadi saya mungkin sempat informasikan ke Mas Robi di awal, walaupun barangnya belum nyampe, kelasnya sudah bisa didapatkan dan itu sudah bisa langsung konfigurasi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin pengen ngirit waktu gitu kan, supaya mungkin kita juga ngirit biaya juga, nggak perlu ngirim orang ke lapangan untuk deploy dan sebagainya, ya Meraki ini solusinya gitu kan. Kita sendiri sudah main di mana-mana ya, maksudnya bukan cuma fokus ke SMB aja, tapi sampai ke large enterprise juga, yang istilahnya company-nya mungkin atau perusahaannya memiliki beberapa cabang di Indonesia seperti itu. Jadi semuanya bisa di-manage di satu dashboard aja, di headquarter aja istilahnya kayak gitu. Mungkin nanti saya coba akan bahas kayak case study juga ya, siapa customer kita gitu kan, dan kenapa mereka pakai Meraki dan sebagainya. Oke, mungkin kalau kita ngomongin soal tren ya, ngomongin IT tren ya, kita kan kayaknya sekarang udah mulai connected ya, kita pengen semuanya terkoneksi gitu kan. Kalau berdasarkan research ya, tahun 2015 ini satu orang itu setidaknya mereka harus connect ke kedua devices ya. Misalnya entah itu mungkin mobile phone sama laptop atau mobile phone sama iPad dan sebagainya. Kemudian 79% para pekerja gitu kan di seluruh negara, mungkin lebih kalau saya lihat sekarang ini mungkin lebih ya, itu fully dependent sama internet. Jadi mereka tuh selalu mengandalkan internet, koneksi ke internet ya, mau kerjaannya apapun, istilahnya kalau kita mau akses internal resources maupun outside gitu kan, harus connect ke internet. Kemudian dari total global annual data yang di-generate juga sangat-sangat luar biasa banyak ya saat ini. Dan
demand generasi ini juga sangat-sangat apa namanya, yang demanding banget ya. Jadi semuanya harus expect, oh kayaknya kalau misalkan kita mau ke hotel harus make sure internetnya bagus gitu ya. Kalau kita mau ke lounge harus make sure ada internet juga. Kalau kita mau ke cafe, kalau kita mau nongkrong aja gitu kan harus make sure ada internet juga. Atau mungkin masuk ke supermarket gitu ya, harus make sure internetnya juga ada gitu kan, ada wifi-nya. Jadi sangat-sangat demanding lah istilahnya ya. Kemudian Meraki sendiri kan sekarang ini um, pengen coba apa namanya merubah gimana kita bekerja yang tadinya mungkin nggak bisa nih, yang tadinya mungkin susah ya, tapi sekarang kita pengen coba problem itu ya dengan sesuatu yang baru, dengan inisiatif-inisiatif yang baru kayak gitu. Kalau kalau kita ngomongin masalah prinsipalnya ya, masalah guiding prinsipalnya Meraki, yang pertama kita ngomongin masalah simplicity dulu ya. Kita pengen make sure kalau misalkan apa namanya IT itu bisa fokus ke apa namanya ke misi-misi kritikal aja gitu ya. Jadi mereka juga sebetulnya bisa punya waktu lebih juga gitu kan untuk apa namanya ngasih input ke perusahaan gitu kan, ke manajemen gitu kan. Kemudian dari organizational impact juga ya, mereka tuh nggak cuma duduk di IT admin aja atau di belakang aja gitu ya, tapi juga bisa memberikan suatu apa namanya masukan gitu kan, gimana caranya kita bisa improve berdasarkan data-data yang kita punya. Karena orang ini kan sebenarnya intelligence ya, kita ada data, kita ada analytics yang bisa dipelajari oleh IT tersebut ya, gimana trennya gitu kan, gimana caranya mungkin supaya kita bisa menambahkan jumlah customer gitu ya, kita pengen tahu apa namanya behaviornya customer seperti apa ketika mungkin masuk ke area kita ke toko atau bagaimana seperti itu ya. Kemudian kita juga versatile ya, kita tuh pengen banget membantu organization gitu kan untuk adaptasinya itu lebih mudah ya, jadi nggak perlu ribet-ribet deh istilahnya gitu kan, karena memang tujuannya kan seperti itu. Kita pengen ganti cara kerja yang tadinya rumit diganti menjadi yang lebih simple aja gitu. Dan ini kalau Meraki ini kan sebetulnya karena kita sudah komprehensif ya, jadi ini sudah termasuk bantuan dari support juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada masalah kapanpun, it's okay gitu kan, kita ada tim support yang bisa ditelepon kapan, mau jam 2 pagi juga boleh, karena kita ada beberapa lokasi untuk support kita ngikutin waktu matahari. Kalau misalnya ada masalah malam, tinggal telepon aja. SLA kita cepet banget loh. Jadi bisa ditelepon, bisa di email, kapan aja. Selama customer berlangganan dengan Meraki, mereka punya akses untuk menghubungi tim support. Dan nanti kita akan bantu secara detail gitu kan sampai case-nya close. Untuk Meraki Cloud sendiri ya, kalau kita ngomongin soal market share kita, saya rasa Meraki Cloud ini kita bisa dibilang terbesar ya untuk cloud networking saat ini. Total customer kita ada sekitar 460.000 ya yang aktif saat ini. Itu lebih dari 460.000 customer aktif. Kita ada 6,5 juta aktif devices juga, dan kita ada lebih dari 2 juta aktif network juga saat ini globally ya. Kalau kita ngomongin soal Meraki platform, tadi yang saya informasikan, tadinya memang kita cuma fokus ke Wi-Fi. Cuman sekarang kita lebih fokus ke yang lain juga. Kita juga fokus ke manage switch ya, kayak MS. MS itu maksudnya Meraki switch. Kemudian ada MX yang tadi saya informasikan, ini sebetulnya firewall ya, SD-WAN capabilities juga. Kemudian ada MG atau cellular gateways-nya. Kemudian MI. Nah, MI ini sebetulnya cuma software aja ya. MI dan SM ini software gitu kan. MI ini untuk monitoring kayak misalkan one monitoring atau misalkan cloud application monitoring. Kemudian sistem manager atau mobile device management, dan terakhir ada MV. MV itu adalah security cameranya Meraki. Yang semuanya lagi-lagi cuma bisa di manage satu dashboard aja. Jadi kalau Bapak Ibu punya access point, punya switch, itu managenya di satu tempat aja, gitu kan. Jadi kita nggak perlu pakai dashboard tambahan, kita nggak perlu pakai apa namanya controller atau apapun. Jadi cuma login ke dashboard, klaim serial number-nya gitu kan, habis itu tinggal konfigurasi, ya. Itu berlaku untuk semua produk Meraki, jadi satu tempat aja. Oke, kita ngomongin soal future proof ya, immediate impact 90%. Typical customer kita ini bisa save cost ya, karena dibandingkan dengan apa namanya traditional architecture. Mungkin kalau kita ngomongin soal capex versus opex ya, mungkin kalau Meraki ini memang kelihatannya kita harus modal dari awal ya, kita harus beli hardware dan license, tapi dari jangka waktu tersebut, misalnya kita beli license yang 3 tahun, Bapak Ibu nggak perlu ngeluarin apa-apa lagi ya. Itu sudah termasuk semuanya, istilahnya gitu. Jadi nggak perlu nambah controller. Kalau misalkan ada fitur yang diminta, nggak perlu nambah lagi biaya gitu kan. Kalau misalnya beli Meraki Switch atau nambah Meraki MX misalnya gitu,
itu nggak pakai license lagi. Sorry, nggak pakai dashboard tambahan lagi. Jadi cukup di satu tempat aja. Jadi yang namanya benar-benar save money itu benar-benar save money ya. Apalagi ditambah sekarang dengan promosi yang saat ini ada, kalau Bapak Ibu beli license minimal 3 tahun jadinya 4 tahun. Jadi investmentnya benar-benar bermanfaat banget ya gitu. Kemudian fitur built-in juga gitu kan. Kita bisa support untuk kegiatan marketing, kita support untuk kegiatan automation gitu kan. Kita support untuk custom analytics. Ini juga disupport sama API juga. Meraki ini sudah open API. Untuk future velocity ya. Jadi selama Bapak Ibu berlangganan produk Meraki, ya kan, selama license-nya masih aktif, untuk semua fitur, untuk semua security update itu selalu kita injek ke customer dashboard tanpa ada biaya tambahan apapun. Ya. Jadi kadang gini deh, kadang kalau misalkan saya tiap 3 bulan saya cek dashboard saya, ternyata ada fitur tambahan, ternyata ada apa namanya, kok posisinya beda ya, karena memang selalu diupdate gitu ya, selalu diupdate, kita selalu masukkan fitur terbaru, kayak misalkan untuk wireless health gitu kan, apalah namanya bisa disebutkan kayak misalkan motion based retention kayak gitu-gitu, advanced mode protection itu selalu kita update. Ini bisa apa namanya bisa dijadwalkan juga kalau misalnya Bapak Ibu pengen security update ini atau feature update ini dijadwalkan, itu juga bisa, ada opsinya di sana. Tapi yang jelas yang paling penting itu adalah nggak perlu ngeluarin biaya apapun lagi. Semua sudah termasuk ya. Selama Bapak Ibu berlangganan license-nya itu sudah cukup. Jadi cuma hardware dan license saja. Solusinya apa aja sih arti solusi dengan Cisco Meraki ini gitu ya. Yang pertama mungkin ini kita ngomongin masalah journey-nya dulu ya, journey to intent-based networking ya. Jadi yang paling pertama itu adalah kita harus infrastruktur ready dulu ya. Kemudian kalau kita ngomongin masalah policy-based automation, itu kan gimana caranya mungkin bisnis ini bisa lebih, polisinya itu bisa lebih tersegmentasi, istilahnya seperti itu. Kemudian kita juga Meraki ini akhirnya bisa menjadi sensor juga gitu kan, analytics, karena kita memberikan data-data yang lengkap gitu kan, gimana cara klien bisa connect ke access point, kemudian komunikasi dari access point satu dan yang kedua seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita ada masalah, kita bisa ada beberapa tools yang bisa kita gunakan ya. Kemudian machine learning juga ya, ini pastinya juga sangat penting, ini bagian dari journey Meraki juga, sampai nanti akhirnya ke intent-based networking ya. Kita pengen dalam masalah pembelajaran, dalam masalah adaptasi, dalam masalah protection, itu semua konstan. Ya. Ini scaling melalui cloud ya. Ini sifatnya Meraki, ini tujuannya Meraki seperti itu. Untuk intuitive networknya sendiri, kita support ya, untuk baik itu kalau kita ngomongin soal operational efficiency, maupun kita ngomongin soal business intelligence ya. Jadi kalau yang operational efficiency, mungkin kalau kita ngomongin kayak Meraki Insight tadi ya, Meraki Insight itu adalah sebetulnya software yang bisa kita gunakan gitu kan untuk ngecek cloud application. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya cloud application nih, kayak misalkan mungkin Google Cloud gitu, Google Drive misalnya kayak gitu, atau misalkan Office 365 gitu ya. Gimana caranya kita bisa ngecek aplikasi tersebut ya, masalahnya di mana, kalau ada masalah ya ketahuan apakah dari WAN atau dari LAN-nya atau dari servernya. Mungkin nanti akan dibahas sama Mas Ikhlas juga di sana gitu kan, di demonya. Kemudian kita juga ada wireless health juga, kita pengen tahu nih kira-kira kenapa ya misalkan user itu nggak bisa connect gitu ya, apakah masalahnya di authentication atau apa gitu ya. Kemudian client view gitu ya, jadi kita tuh pengen tahu banget nih siapa aja sih klien sebetulnya yang connect ke satu access point ya kan, berapa lama mereka terkoneksi, IP address-nya apa gitu kan. Kemudian kita lihat dari behavior-nya juga, mereka tuh sebetulnya pengguna terbesar ini siapa gitu kan. Kemudian kira-kira aplikasi yang dibuka apa saja gitu kan, bagaimana cara kita membatasi. Misalkan sekarang Bapak Ibu di perusahaan membatasi mungkin nggak semua karyawan bisa akses ke salah satu application, atau mungkin mau dibatasi bandwidth-nya, dari situ juga bisa kita kontrol ya. Kemudian dari business intelligence juga sama. Tapi tadi seperti yang saya bilang, kita ada BLE ya, Bluetooth Low Energy. Kemudian kita ada location analytics juga dan MV analytics. Mungkin ini bisa digunakan oleh customer-customer kita biasanya yang bergerak di bidang hospitality atau bergerak di bidang retail seperti itu ya. Kita pengen tahu nih kira-kira total pengunjung ada berapa gitu kan, apakah pengunjung ini sebetulnya yang sudah pernah berkunjung atau customer baru gitu kan, kemudian berapa lama kira-kira terkoneksi ke network seperti itu ya. Mungkin bisa jadi sebagai masukan gitu kan, gimana caranya mungkin kita mau bikin advertising atau sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat dari operasional efisiensi gitu kan, gimana caranya kita mengirit biaya,
sampai ke business intelligence. Meraki ini support ya, dan ini berlaku untuk semua produk Meraki, baik dari access point, dari Meraki MX, dari Meraki Switch dan sebagainya. Oke, kalau kita ngomongin tadi masalah operational efisiensi ya, ini end-to-end troubleshoot. Jadi betul-betul kita bisa ngelihat client network ya yang terasosiasi gitu kan. Kita pengen ngecek, kalau kita pengen ngecek apa namanya kayak connection quality-nya gitu kan ke wireless seperti apa, itu bisa dari sana. Ini berlaku untuk semua model access point di Meraki. MR ini masuk Meraki access point ya Bapak Ibu. Kemudian di Meraki Insight juga nih, ini ada visibility yang tadi saya informasikan ke software as a solution-nya gitu kan, ke SaaS cloud application-nya gitu. Kemudian ini juga ada data analitik juga ya, across misalnya kayak WAN-nya, kemudian kita pengen ngecek performance dari ISP kita dan sebagainya seperti itu. Jadi kita sekarang udah nggak ada tunjuk-tunjuk lagi ya. Jadi kalau misalkan ternyata mungkin ada masalah dengan ISP gitu kan, kita bisa tahu, oh ini masalah dari ISP-nya, kita tinggal telepon ISP. Jadi kita nggak perlu tunjuk-tunjuk lagi, oh ini mungkin harus kita ngomong sama orang IT-nya, mungkin orang IT-nya harus kayak gini, nggak perlu lagi. Ya. Jadi nggak ada drama-drama lagi, Bapak Ibu atau misalnya IT manager bisa langsung cek dari dashboard masalahnya di mana, ya, dan itu pun bisa langsung tahu gitu cara troubleshooting seperti apa. Oke, ini mungkin untuk security camera ya dari MP Analytics kita ya. Kita saat ini kan lebih intelligent juga, kayak misalkan untuk object recognition, kemudian kayak person detection juga kan. Kayak misalkan kita pengen tahu people counting ada berapa orang mungkin yang berkunjung. Ini biasa digunakan oleh customer kita yang bergerak di bidang retail ya. Oke, berikutnya adalah smarter working from anywhere ya. Maksudnya apalagi kalau kita ngomongin soal working from home gitu kan, Meraki ini memang sebetulnya kan secara natively bikinnya itu kan untuk bekerja secara remotely ya. Jadi Bapak Ibu bisa kerja di mana aja. Walaupun misalnya sekarang cabangnya ada ratusan, gitu kan, bisa dikontrol di mana aja. Kita bisa tinggal di rumah, gitu kan, ngecek gimana performance, gitu kan. Sekarang network saat ini bisa langsung dicek dari dashboard aja. Admin bisa ngecek dimanapun, jadi nggak perlu ngirim orang lagi, gitu kan, nggak perlu tanya orang lagi di kantor cabang kenapa ini rusak, kenapa ini nggak jalan. Bisa langsung dicek di sana, bisa langsung troubleshoot juga, ya. Yang pertama mungkin kayak misalkan kita mau ngomongin kayak application performance ya, kita pengen make sure kalau performance itu selalu kita jaga ya, kayak mission critical application, kemudian VoIP ya, point of sale, kemudian SaaS application juga gitu kan yang tadi saya informasikan. Ini tanpa harus menambahkan biaya lagi sebetulnya sih. Ya, saya nggak tahu mungkin kalau dengan yang lain mungkin kita harus nambah ABCDE-nya gitu kan. Kita pengen nambah fitur tertentu, mungkin nambah dashboard lagi, mungkin nambah biaya lagi, mungkin nambah licensing lagi. Di Merak itu nggak ada. Ini semuanya sudah inklusif ya. Gitu. Masalah BYOD juga, karena tadi saya informasikan kalau Meraki ini sebetulnya kan lebih ke sorry, sebentar. Maaf, Meraki ini kan sebetulnya kita lebih ke bisa bekerja secara remotely ya. Kayaknya ada gangguan nih. Oke, kita juga ada BYOD yang tadi saya informasikan, which is namanya System Manager ya. Jadi kita pengen make sure kalau misalkan klien-klien kita ini atau misalnya user-user kita ini yang kita kasih devices gitu ya, bisa kita kontrol, bisa kita manage gitu kan, bisa kita support juga gitu kan. Jadi nggak perlu istilahnya kita nggak tahu nih kalau misalkan kayak sekolah misalnya gitu ya, kita ngomongin sekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah saat ini yang sudah menggunakan sistem manajer yang Meraki karena mereka provide devices ya ke student-studentnya gitu, ke pelajarnya gitu kan. Jadi mereka bisa ngecek juga dari sana kira-kira student ini buka aplikasi apa aja, kemudian lokasinya di mana aja saat ini gitu. Itu bisa dipelajari dari situ juga ya. Mempermudah istilahnya. Kemudian kalau kita ngomongin soal security mungkin ya, kita coba recap aja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah Cisco Talos ya. Cisco Talos ini adalah security dari Cisco yang paling canggih. Ini informasi kita Bu, ada 600 billion email message per day ya yang bisa dicek sama Cisco Talos ini. Kemudian ada 1,5 juta malware sampel tiap harinya, itu luar biasa sekali. Kayaknya belum ada saingan dimanapun yang bisa seperti ini ya. Dan Cisco Talos ini adalah back-end-nya Cisco Meraki juga. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir masalah security, karena security itu selalu on top of mind-nya Meraki ya, on top of Cisco, seperti itu. Kemudian di Meraki sendiri kita kan ada integrasi saat ini, mungkin Bapak Ibu belum terupdate, kita ada integrasi dengan Cisco Umbrella.
Ya, kalau dulu mungkin untuk Meraki Access Point untuk tipe license kita menggunakan satu tipe license saja. Sekarang sudah ada dua tipe license ya. Jadi Enterprise dan Advanced Security. Advanced Security maksudnya adalah apapun yang Bapak Ibu dapatkan di Enterprise license itu dapat juga di Advanced Security. Cuma tambahannya kita ada Cisco DNS, Cisco Umbrella, which is DNS security layer-nya ya. Itu nggak perlu ada biaya tambahan, itu nggak perlu ada biaya dashboard tambahan atau apapun ya. Itu sudah embedded. Jadi selama Bapak Ibu punya license tersebut, tinggal diklaim aja, itu sudah include umbrella di sana ya. Kemudian kayak misalkan trusted access ya, kemudian kayak misalkan advanced malware protection itu juga sudah kita provide juga sama customer ya. Untuk malware protection ini kan terutama untuk MX ya kita sudah bisa istilahnya pernah coba mungkin 500 million non-files ya. Kemudian kita juga ada geo protection juga nih. Kita pengen tahu misalkan kebanyakan threat datangnya dari mana sih gitu kan, dari negara mana. Itu juga di-provide juga di Meraki ya. Itu bisa kelihatan juga, ada banyak visibility bisa dipelajari dari sana seperti itu. Kemudian untuk fitur-fiturnya atau misalnya untuk produknya apa saja sih gitu kan yang bisa digunakan dalam digital workplace ya. Seperti itu mungkin kalau kita ngomongin produk MX ya, ini tipenya kita dari ngomongin soal MX 68CW, kemudian kita ngomongin MX100, MX450 yang paling besar seperti itu. Kemudian MG21 ini sebetulnya cellular gateway kita yang lumayan baru ya, baru kita launch. Ini merupakan contoh-contoh produknya. Mungkin saya nggak akan bahas satu persatu untuk produk-produk ini. Bapak Ibu nanti mungkin bisa pelajari langsung. Meraki ini untuk dokumentasi sangat-sangat lengkap dan sangat mudah dipelajari, sangat mudah dibaca juga ya, nggak ribet pokoknya. Ini termasuk semuanya sangat inklusif itu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen nanti saya informasikan gitu kan ke Mas Robi sama teman-teman juga kalau pengen tahu produk datasheet Meraki gitu kan. Kemudian pengen tahu speknya, kemudian comparisonnya gitu kan antara misalnya MX68 dengan MX67 bedanya apa aja gitu kan. Itu bisa dipelajari di sana. Sangat-sangat mudah seperti itu. Mungkin itu alasannya kenapa banyak customer kita sekarang menggunakan Meraki. Kalau kita simpulkan mungkin ada 4 ya. Yang pertama intuitif tadi. Ya, kita ngomongin soal simple browser based dashboard ya, cuma menggunakan dashboard aja. Kemudian kita juga ini kan cloud centralized management platform. By the way, kalau dengan Meraki ini kita cloudnya punya sendiri ya. Jadi kita nggak nyewa dan yang paling menguntungkan adalah cloud di Meraki ini kita ada beberapa, untuk data center di Meraki ini kita ada beberapa lokasi di dunia ini ya. Jadi kalau misalkan satu lokasi down itu kan, jadi kita juga masih bisa redundant seperti itu. Jadi walaupun maksudnya ada impact-nya, saya juga nggak menutupi pasti ada impact-nya. Cuman ini 99,99% uptime guarantee ya. Kemudian scalable juga tadi yang saya informasikan, kalau Bapak Ibu punya kantor cabang yang banyak banget misalnya ratusan gitu ya, Meraki ini kita sudah bisa push config untuk semua lokasi. Mungkin nanti Mas Ikhlas juga coba jelasin sedikit ya dari gimana caranya kita bikin satu VPN misalnya gitu kan. Hanya menggunakan beberapa klik saja. Kemudian reliable-nya karena tadi yang saya informasikan kita ada multiple data center gitu kan. Jadi kita garansikan ke customer kita 99,99% ya uptime SLA. Kemudian security juga ya. Intinya nggak ada user traffic yang masuk ke Meraki Cloud ya. Yang ada itu adalah hanya bahasa manajemen saja atau bahasa konfigurasi saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian kayak misalkan automatic firmware, security updates itu bisa di schedule juga. Tadi saya sempat informasikan juga ya. Selama customer berlangganan Meraki, gitu, aksesnya masih ada, itu semua fitur masih kita bisa support ya. Kita masukin ke dashboardnya customer, walaupun misalnya barangnya sekarang udah end of sale ini, misalnya sekarang Bapak Ibu punya MR18 misalnya gitu ya, nggak apa-apa Bu, nah, maksudnya untuk selama Bapak Ibu berlangganan, untuk fitur-fitur nanti kita akan tetap update seperti itu ya. Oke, kita sekarang ngomongin soal cloud driven intelligence ya. Jadi kalau kita simpulkan lagi nih, kita ada 3 poin deh intinya gitu kan. Yang pertama Meraki dashboard. Jadi ini sangat-sangat komplit sekali gitu kan. Mungkin nanti Mas Ikhlas akan kupas lebih jauh lagi seperti apa sih komplitnya, sekomplit apa gitu kan. Kayak misalkan kita di sini untuk Air Marshal, misalnya kalau ngomongin masalah packet capture, gimana kita pengen ngecek gitu ya, ada masalah apa dengan switch kita, mungkin kita bisa menggunakan beberapa tools kayak packet capture misalnya gitu. Kemudian network topologi gitu kan, sangat-sangat lengkap sekali. Kemudian kayak Meraki Wireless Health ya, kita juga bisa mengetahui kondisi WLAN-nya kita, kemudian LAN-nya kita, authentication dan sebagainya. Kemudian Meraki Insight, yang tadi saya informasikan berkali-kali, kalau kita bisa cek cloud application juga, kita juga bisa cek
ISP kita tuh kayak gimana performance-nya, bagus apa enggak gitu kan. Masalahnya sekarang di mana, jadi nggak perlu tunjuk-tunjuk lagi ya. Oke, kalau presentasi dari saya cukup segitu aja. Mungkin kita coba akan heavy-nya di demo nih, gitu kan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin lebih bagus lagi kita supaya lebih interaktif. Masih kelas? Silakan Mas, kalau misalkan mau didemokan Mas. Iya, Bagian Mas makasih Ikas nih. Mas Ariel. Oke, Iya, mungkin saya coba stop screen share saya ya. Ya. Oke, Mas, silakan. Oke, makasih Mas Ariel. Oke, mungkin nggak lama-lama ya, 10 menit aja cukup ya, biar nggak terlalu bosan juga karena yang mau Jumatan. Jadi Oke. mungkin kita bisa nanti fokus ke sesi tanya jawab. Tanya jawab, boleh. Iya, jadi Bapak Ibu yang untuk demo ini nanti kita coba highlight untuk simplicity-nya Meraki dan beberapa fitur yang akan kita highlight. Yang pertama Bapak Ibu ini dashboard yang menyatakan statistik network Meraki yang aktif di worldwide hingga saat ini. Jadi yang aktif saat ini ada lebih kurang 2,7 juta network di worldwide. Sementara di Indonesia sendiri kalau kita lihat di sini distribusinya bisa kita anggap merata, kecuali di beberapa daerah di Irian dan di sebagian Kalimantan. Jadi ini tadi seperti informasi dari Mas Ariel. Untuk customer kita sendiri diantaranya yang di Indonesia itu IAG Group dengan beberapa chain hotelnya. Kemudian kita lanjut, saya sudah buka beberapa tab supaya kita lebih cepat untuk demonya. Di sini Bapak Ibu saya pengen menampilkan untuk demonya ini. Oke, saya akan coba buka awal. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Begitu kita masuk ke dashboard, maka Bapak Ibu nanti awalnya akan ditampilkan dashboard seperti ini. Ini tampilan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Mirip seperti ini. Nanti akan ada informasi terkait dengan branch Bapak Ibu. Misal kita punya network di Jakarta, di Bandung, di Bali misalnya. Semuanya nanti akan dikonfigurasi dan dimonitoring dalam satu dashboard ini. Jadi untuk satu dashboard, Bapak Ibu bisa mengakses semua network yang ada di branch yang berbeda area. Walaupun itu terpisahkan pulau atau bahkan mungkin terpisahkan negara. Di sini Bapak Ibu jika tidak prefer menggunakan dalam bentuk kolom-kolom atau tabel-tabel tersebut, kita bisa cek dari peta ini. Jadi kita bisa lihat ada peta di sini. Mungkin nanti satu networknya di US, kemudian mungkin satu lagi di UK, dan di negara lainnya. Kita punya visibilitas yang memudahkan sebagai simplicitas kita untuk informasi, misalnya di sini. Di sini kita punya network, tapi di sini ada alarm. Maka kita bisa lihat di sini alarmnya itu seperti apa. Begitu juga nanti dengan network yang di lain, seperti di UK dan di branch yang lainnya. Ini untuk gambaran awal terkait dengan simplicity, yaitu semua network yang berada di area yang berbeda bisa kita konfigur dan monitoring dalam satu dashboard. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini kita lihat di sini di bagian kiri kita punya beberapa menu yaitu network white, security dan SDN, switch, wireless dan seterusnya. Yang mana ini adalah perangkat-perangkatnya Meraki yang sudah diinformasikan Mas Ariel. Jadi sederhananya kita bisa mengkonfigur dan memonitoring semua perangkat Meraki, baik itu perangkat wireless kita, perangkat yang wired kita, perangkat security, switching, dan seterusnya, semuanya bisa kita konfigur dalam satu dashboard ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita bisa lihat untuk perangkat security misalnya, kita punya menu monitoring di sini, dan juga untuk konfigurasinya. Jadi ini simplicity yang kedua. Kita bisa mengakses semua perangkat untuk monitoring maupun konfigurasinya. Kemudian, Bapak Ibu bisa dilihat di sini kita punya satu menu paling atas yaitu network type dan juga organisasi. Di sini kita punya visibilitas terkait dengan informasi highlight yang ada di network kita. Atau kalau kita bicara level organisasi yang kita punya network di US, di UK, dan yang lainnya, kita punya informasi di level organisasi ini. Misal kita lihat nanti terkait dengan summary report misalnya. Di sini saya coba contohkan untuk summary report, saya sudah buka tab-nya Bapak Ibu. Di sini kita punya informasi secara highlight, secara garis besar terkait dengan
status network kita di network di San Francisco misalnya, atau di UK dan yang lainnya. Kemudian kita punya informasi usage statistik, kemudian SSID, pemakaian yang paling tinggi, top device, top client, dan informasi yang lainnya. Jadi ini sangat membantu nantinya memudahkan untuk proses monitoring maupun proses troubleshooting dan maupun sebagai nantinya misal untuk apply polisi misalnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang paling simpel misalnya case yang paling simpel, misal kita pengen informasi klien dengan high usage paling tinggi atau access point atau lokasi yang paling tinggi high usage-nya, kita bisa lihat di sini. Klien yang paling tinggi itu ternyata SFO12 dengan usage-nya 14 giga atau ini lebih kurang 15 giga, mendekati 15 giga dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan coba lanjut di sini. Di bagian organisasi, kita juga ada beberapa menu lain, tapi saya mungkin tidak bisa tampilkan terkait dengan fitur-fitur yang ini. Saya akan coba highlight di network wide. Di network wide, kita punya beberapa informasi yang menyatakan highlight yang terjadi di network kita. Jadi kita bisa lihat di sini kita ada informasi terkait dengan traffic analytic, topologi, dan juga informasi yang lainnya. Oke. Di sini saya akan coba highlight satu lagi fitur yang cukup menarik terkait dengan security center. Jadi kita punya informasi dalam bentuk highlight yang terjadi network kita seperti apa. Jadi di sini kita bisa punya informasi di network kita, misal di Meraki Sydney misalnya, ini ada terjadi 5.000 lebih event yang related dengan security. Di sini juga diinformasikan klien yang terimpact yaitu dengan MAC address 68 sekian dan klien yang lainnya. Di bagian bawahnya Bapak Ibu kita punya informasi lebih detail lagi. Threat apa yang terdeteksi di network kita, yang lalu lintas di network kita. Di sini ada informasi ternyata ada malware misalnya, atau mungkin ada virus dan hal-hal lainnya. Dan di bagian kanan kita punya informasi sumber dari IP malware tersebut. Maka kita bisa blok di sini misalnya IP dari US ini bisa kita blok dan seterusnya. Ini kemudahan untuk security. Oke. Yang lain Bapak Ibu, saya akan coba masuk ke security, yaitu di sini kita punya site to site VPN. Ini tadi dari informasi Mas Aril, untuk site to site VPN, kita sangat simpel untuk konfigurasinya. Di sini saya sudah buka tab-nya Bapak Ibu, saya sudah buka site to site VPN. Di sini default-nya dalam kondisi off. Kemudian let's say Bapak Ibu dalam kondisi working from home misalnya, dari kondisi saat ini, Bapak Ibu diharuskan kerja dari rumah, kemudian mungkin terkendala bagaimana sih meningkatkan kenyamanan kita. Seolah-olah kita di rumah, tapi kita mengakses network seolah-olah berada di kantor. Maka Bapak Ibu, misal saya beri contoh, kita cukup mengorder merakit perangkat security yang paling kecil, yaitu Z3C dengan ukuran lebih kurang 20 kali 10 cm yang cukup kecil, cukup ringkas, dan ini cukup Bapak Ibu order, kemudian di power on ke colokan listrik, kemudian kita pasang ke akses internet, misal kita sebut brand, misal First Media atau IndiHome misalnya. Kemudian begitu perangkat ini kita order, kita konfigurasi, sebelum nyampe kita sudah bisa konfigurasi seperti ini. Kita bisa konfigurasi seperti ini Bapak Ibu, bahkan sebelum perangkat tersebut sampai, kita set spok. Kemudian hub-nya, di sini kita set ke kantor pusat kita. Misal kantor pusat kita itu di San Jose misalnya. Kemudian di sini kita set lagi opsi ini opsional. Kita mau set network apa, VLAN apa yang mau kita lewatkan di VPN kita. Sekali lagi ini opsional. Kemudian di sini Bapak Ibu, bagian bawahnya ini opsional, ini tidak harus dikonfig semua, dan terakhir di bagian bawah nanti akan ada tombol save untuk submit konfigurasi, dan begitu perangkat Bapak Ibu power on, konekkan ke internet, maka Bapak Ibu di rumah sudah bisa mempunyai akses internet seolah-olah Bapak Ibu berada di kantor seperti itu. Ini simplicity untuk kita meng-create akses VPN ke kantor kita misalnya. Kemudian Bapak Ibu saya akan coba lanjut ke yang lain. Misalnya kita bicara terkait dengan wireless misalnya. Di sini kita bisa create wireless dari menu SID ini. Saya sudah buka beberapa tab. Di sini saya sudah buka aksesnya. Jadi di sini saya punya SSID, nama SSID-nya Meraki Club ini nama wireless-nya.
kemudian di sini statusnya open misalnya, atau mau di set statusnya dengan password PPA2 misalnya. Di sini yang cukup menarik karena kita bicara digitalisasi, maka saat ini lagi tren penggunaan Google Suite sebagai email misalnya. Maka di sini Bapak Ibu kita bisa login dengan Google Suite tersebut. Jadi kalau biasanya kita connect ke WiFi, kita harus masukkan password. Maka di sini kita bisa login dengan single sign-on menggunakan akunnya Meraki atau dengan third party credential yaitu Google Suite. Kita tambahkan di sini Google Suite dan kita masukkan alamat emailnya yaitu domainnya misalnya cisco.com misalnya di sini semua yang email cisco.com maka akan terkonfigur untuk single sign-on ke SSID Meraki Cloud ini. Terakhir yang di bagian bawah ini opsional bisa kita set atau enggak dan kita bisa save di bagian kanan bawah nanti akan ada menu save untuk konfigurasi ini tersimpan dan running sebagaimana maunya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, saya coba lanjut ke fitur yang lain, yaitu kita punya Meraki Insights dan juga kita punya Meraki MDM, seperti halnya dari Mas Haril. Di sini Bapak Ibu, saya pengen tampilkan terkait dengan MDM, yaitu Meraki Insight, Meraki System Manager, sorry. Di sini kita punya informasi terkait dengan perangkat, baik itu BYD maupun perangkat inventory kantor. Let's say di sini saya ada informasi MacBook Zen. Di sini kita ada informasi konektivitasnya, status disk usage-nya, SSID dia connect kemana, kemudian lokasinya, kita bisa tahu geofencing statusnya, dan informasi yang lainnya. Misal di sini ada informasi antivirus, atau kita bisa tambahkan informasi yang lain sesuai dengan requirement kita atau kebutuhan kita nantinya. Nah, saya akan bisa ambil contoh, salah satunya misalnya ini Zen MacBook Pro misalnya, atau salah satu yang paling simpel kita ambil yang Windows. Oke, misal kita ambil yang ini yang bermasalah, ini Ethereum. Di sini kita ada informasi device-nya, OS yang digunakan, dan informasi security-nya. Dia menggunakan Cisco AMP sebagai security-nya. Kemudian polisi yang aktif di device tersebut, dan informasi yang lainnya untuk admin. Kita bisa set proses yang aktif, kita bisa kill proses yang aktif, semisal nanti ada aplikasi yang tidak kita izinkan, kemudian kita bisa set ke command lainnya, kita bisa masuk ke command lainnya, dan informasi-informasi yang lainnya terkait dengan screenshot, kita bisa remote desktop, dan kita bisa power control semuanya. Ini beberapa fitur yang ada di MDM ini. Dan juga pastinya kita semua fitur-fitur MDM yang ada di luar, ada di Meraki ini, semisal lokasi, kita force polisi, dan seterusnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut terkait dengan Insight misalnya. Di Meraki Insight kita punya informasi terkait dengan status network kita, baik itu jaringan intranet kita, akses internet kita, atau kalau kita menggunakan SAS seperti Google Suite, Google Drive, maka kita tadi dari informasi Mas Aril, kita selalu dipermasalahkan yang terjadi itu seperti apa. Let's say kita tidak bisa mengakses Google Drive misalnya. Kita selalu berkecamuk dengan masalah, ini masalahnya di internet, atau ini masalahnya di desktop kita, atau di jaringan internet kita, atau bahkan mungkin di Google Drive. Kita pasti mengasumsikan isu di Google Drive ini sangat jarang. Tapi di sini Bapak Ibu kita punya informasi yang sangat simpel. Jadi begitu satu klik kita punya informasi. Let's say di sini Google Drive. Kita punya informasi untuk LAN-nya, di sini tanda checklist hijau yang artinya tidak ada isu. Kemudian WAN-nya atau akses internetnya di sini tanda checklist hijau atau artinya juga tidak ada masalah. Kemudian di sini kita ada informasi ternyata masalahnya ini di Google Drive Bapak Ibu. Jadi ini tidak lagi menjadi perdebatan antara tim IT dengan tim service provider, kemudian dengan tim dari Google Drive-nya misalnya. Atau bahkan ini bisa menjadi eviden kita untuk BOD, untuk tim IT ke BOD-nya. Di sini kita bisa lihat trennya itu seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada informasi terkait dengan networking, WAN-nya, LAN-nya, kliennya secara detail. Kita bisa highlight di sini nantinya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, saya akan coba lanjut fitur-fitur yang lain terkait dengan di sini bisa lebih cepat. Yang lain Bapak Ibu terkait dengan kamera dan juga insight, nanti mungkin halo?
Mungkin nanti bisa kita demokan khusus untuk Bapak Ibu, in case Bapak Ibu pengen fitur-fitur ini lebih tinggi, karena kita keterbatasan waktu. Mas Aril, kita lanjut atau cukup dulu demonya Mas Aril? Kita coba tanya Mas Robi deh. Mas Robi mungkin ada mau diselingin dulu sama kuis atau apa nih Mas Robi? Iya, mungkin karena ada yang Jumatan atau seperti apa? Iya, betul. Mungkin kita coba masuk tanya jawab dulu aja. Kalau memang ada Iya. rekan-rekan yang mau bertanya, Oke. Boleh. silakan dulu sebelum kita masuk ke sesi kuis. Baik. Mas Robi mungkin ada di chat mungkin ya, atau ada pertanyaan melalui chat apa gimana? Ya, sorry, mungkin saya bantu bacain pertanyaan di chatnya dari Pak Budi. Apakah dari dashboard Meraki ini kita bisa memonitor aplikasi apa yang memakan resource paling banyak atau yang terlayani paling lama, misalnya paling besar, seperti App Dynamic? Kalau ada, apakah fitur tersebut sudah di-include? Thank you. Baik, makasih. Kayaknya Mas Ikhlas lagi on the way nih untuk menjawab. Udah langsung buka dashboard aja. Silakan Mas Ikhlas. Iya, terima kasih Mas. Santap. Iya. Iya, jadi jawabannya ada. Jadi ini fitur yang sangat memudahkan kita untuk troubleshooting. Ini pertanyaan yang kita tunggu sebenarnya dari tadi. Ini Bapak Ibu, di bagian network wide, seperti yang saya informasikan tadi, kita punya informasi highlight terkait yang terjadi di network kita. Di sini kita bisa set informasi klien 2 jam terakhir, 1 hari, 1 minggu, atau 30 hari terakhir. Di sini kita punya informasi layer 7, Bapak Ibu. Kita punya informasi aplikasi apa yang digunakan paling tinggi, kemudian siapa yang menggunakan. Jadi let's say di sini kita lihat misalnya Netflix. Netflix masih kecil ya. Saya mungkin coba cek yang paling lebih tinggi. Spotify misalnya, atau di sini iTunes deh. iTunes paling cukup tinggi 7 giga. Di sini kita punya informasinya Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya informasi si iTunes ini dengan bandwidth pemakaiannya 7 giga lebih. Di sini paling tinggi digunakan satu orang, 4,86 giga digunakan oleh si 0396 MHz seperti ini. Kita bisa klik Bapak Ibu, dan kemudian nanti kita punya informasi kliennya. Oke, ini kliennya lagi tidak aktif, kita akan coba back, cari klien yang lain. Begitu, saya coba ambil tab ini Bapak Ibu, karena ini network live. Jadi saya nanti kita punya, begitu kita klik, maka kita punya informasi kliennya itu dengan MAC address sekian. Maka saya ambil contoh klien yang aktif di sini. Saya akan coba set online. Kemudian saya akan coba cari salah satu klien, misalnya ini Bapak Ibu. Oke, let's say kliennya ini, klien tersebut yang sebelumnya kita cek di sini, klien yang tersebut yang bermasalah dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk iTunes, itu adalah kliennya 0396. Let's say klien tersebut adalah si ini, Cyclops ini. Karena saat ini network live, sekali lagi karena ini network live, dan saat ini kliennya sudah tidak aktif lagi, maka let's say kliennya ini Bapak Ibu, ini klien yang online. Maka di sini kita punya informasi siapa sih ini si Cyclops ini. Kita punya tahu informasi. Si Cyclops dia sudah connect ke WiFi ini sejak tanggal 9 Juli jam 12. Dia connect ke WiFi dengan SSID Meraki Corp. Kemudian dia connect ke access point 362. Kemudian kita bingung, 362 ini access point yang mana ya? Maka kita bisa cek di topologinya Bapak Ibu. Kita bisa open topologi di halaman terpisah, tab terpisah. Oke, sembari nunggu saya coba. Di bagian bawah lagi kita punya informasi lagi. Ternyata dia connect dengan splash patch. Kemudian kita punya informasi signal strength-nya.
Kemudian kita punya informasi dia connect dengan .1x dan informasi device-nya. Dia menggunakan Apple macOS 10 misalnya. Di bagian kanan, di sini kita punya informasi lagi. Oh, ini lokasi user ini estimasinya berada di sini, Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Ini ternyata lokasi usernya berada di sayap tengah misalnya, atau di sayap kiri. Kita punya informasi lokasi usernya. Nah, back yang topologi ini sudah terbuka, Bapak Ibu. Ini fitur yang sangat menarik. Kita punya informasi topologi yang create secara otomatis. Jadi, Bapak Ibu tidak harus lagi mengorder NMS untuk dari third party yang harganya cukup mahal dan juga itu harus dikonfigur secara manual. Di Meraki hal-hal seperti ini di-create secara otomatis. Kita bisa tahu di sini. Dengan si wireless connect ke sini ada di atasnya switch, ada di atasnya core switch dan seterusnya. Kemudian bahkan kita punya layer 3 topologi. Di sini Bapak Ibu kita punya layer 3 topologi. Nah, pertanyaan yang cukup sering muncul adalah bagaimana dengan network. Let's say di sini kita punya HP-nya HP Meraki, tapi di atasnya kita pakai suite brand lain misalnya. Maka tetap akan muncul di topologi, tapi tidak akan bisa kita konfigur. Maka di sini akan muncul dalam bentuk seperti ini nantinya. Yang non Meraki device, maka akan muncul dalam bentuk tanda diamond ini. Tidak bisa kita konfigur dan kita monitoring, tapi di topologi akan muncul. Let's say seperti ini Bapak Ibu. Oke, balik kita ke klien. Di bagian bawahnya lagi, kita punya informasi lebih detail lagi Bapak Ibu. Kita punya informasi topologi secara garis besar. Si Cyclops ini, si user ini, dia connect ke access point ini. Kemudian dia connect ke suite, di atasnya ada suite. In case kita pengen troubleshooting misalnya, kita ganti skenario. Kita ganti skenario, Cyclops ini melaporkan dia ada gangguan koneksi. Akses ke internetnya intermittent misalnya. Atau mungkin sinyalnya kurang bagus. Kita punya informasi dari sini, sinyal strength-nya. Kita punya informasi nanti di sini. Di sini tanda checklist hijau yang artinya tidak ada isu. Mungkin nanti akan ada tanda checklist merah antara si HP dengan suite atau antara user dengan HP misalnya. Maka kita bisa langsung klik di sini menyatakan informasi yang terjadi itu seperti apa. Lanjut Bapak Ibu, di bagian bawahnya kita punya informasi lagi terkait dengan aplikasi yang digunakan user ini. Di sini dia menggunakan paling tinggi misalnya iCloud, kemudian hal-hal yang lainnya. Di sini beberapa hal di blur karena ini network live. Untuk demo kita blur. Kemudian di bagian bawahnya kita punya informasi IP address polisi yang aktif di sana. Kemudian kita bisa lakukan live tool. Kita bisa lakukan ping ke device tersebut. Maka nanti akan ada informasi loss rate-nya dan latensinya. Oke, ini sudah muncul. Lanjut Bapak Ibu, di bagian koneksi di sini kita punya informasi yang lain, yaitu status si usernya dari SSID-nya, kemudian problem yang terjadi. Di sini ada informasi ternyata 20% ini kegagalan terjadi karena gagal autentifikasi. Ini let's say kalau kita connect ke WiFi misalnya ini berarti salah memasukkan password, atau kalau itu dari luar informasi yang lainnya user tidak terdaftar misalnya. Kemudian ada informasi terkait dengan gagal terkait dengan DHCP dan informasi yang lainnya. Di bagian bawah ada informasi terkait dengan ternyata ada beberapa HP lain yang ada alert. Di sini ada informasi ternyata connection-nya satu, yang artinya ada permasalahan di sini di HP ini, ada klien yang tidak bisa connect ke sana. Ini informasi yang memudahkan kita. Jadi sekali lagi jawabannya ada, kita punya informasi yang sangat untuk layer 7 terkait dengan user-user tersebut. Gitu pertanyaannya Mas Robi. Luar biasa Mas Ikhlas. Jadi visibility-nya itu sangat-sangat lengkap sekali ya. Sangat-sangat lengkap sekali. Jadi di drill down gitu kan. Kalau kita pengen tahu sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke akar-akarnya kita ketahuan semua ya. Luar biasa. Benar. Maka kalau menggunakan Meraki hati-hati ya. Kalau yang klien yang nakal. Mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan kayaknya harus kayak gitu kali sekarang ya. Harus punya polisi seperti ini Mas. Iya pastinya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin ya, saya coba ngelihat chat juga di sini nih. Katanya ada pertanyaan lagi nih Mas Ikhlas. Ini berarti semua produk Meraki tinggal plug ke internet aja ya, gitu kan? Kemudian tinggal push policy dan sebagainya, gitu kan? Kemudian berapa cepat sih Mas ininya koneksinya, gitu kan? Mungkin Mas Ikhlas sering
ada POC gitu kan dengan customer Iya, juga gitu kan. terima kasih Mas Ya. Ariel. Jadi simpelnya saya mungkin coba buka private window kan. Nah, ini Di saya yang sini demen sama Mas Iklas. Mas jadi Iklas ini akhirnya selalu buka nanti begitu Mas Iklas ini begitu selalu Bapak Ibu buka-bukaan yang paling demen ini. begitu Bapak Ibu order perangkatnya, let's say hari ini ke Mas Robi, kemudian nanti dari Mas Ariel sudah approve dan seterusnya, barang ordernya itu sudah sukses, maka pada saat itu Bapak Ibu akan menerima informasi terkait dengan order tersebut berupa informasi serial number, sales ordernya, dan seterusnya. Nah, di saat bersamaan, Bapak Ibu di sini kita bisa buka ke dashboard.meraki.com, kemudian mungkin Bapak Ibu belum pernah menggunakan Meraki, kita cukup create account, kemudian kita pilih regionnya, next, kita isi lah yang kita bisa ngisi register email dan seterusnya. Maka terakhir kita login tadi, begitu kita sudah selesai register, let's say Bapak Ibu ya paham register ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa Webex, saya sangat yakin Bapak Ibu untuk register ini tidak akan ada kesulitan. Maka let's say langsung kita login, let's say paling lama 2 menit, 3 menit, 5 menit, kemudian kita login ke dashboardnya, maka akan muncul tampilan seperti ini tadi. Begitu kita login akan masuk ke tampilan dashboard seperti ini, Bapak Ibu. Nah, begitu kita masuk di sini, maka di sini kita cukup klaim. Jadi nanti kita cukup klaim di sini kalau kondisi normalnya di inventory misalnya, maka begitu kita register, berarti kan di inventory ini tidak ada device yang sudah kita klaim. Dalam arti kata ini masih kosongan. Ada dashboardnya, tapi tidak ada device yang menyatakan kita memiliki device tersebut. Maka di sini kita cukup klaim device. Maka kita cukup memasukkan serial number-nya. Karena tadi saya informasikan begitu kita order, kita mendapatkan informasi order number-nya. Maka kita masukkan order number-nya ini. Begitu kita klaim, kita masukkan let's say 1, 2, 3 dan seterusnya, kita klaim, maka Bapak Ibu sudah menyatakan kepemilikan terhadap device tersebut. Kemudian kita lanjut dengan memasukkan license. Dan terakhir kita configure sesuai dengan kebutuhan kita, maka begitu perangkat nyampe di let's say 1 minggu ke depan, perangkatnya sudah kita terima, maka kita power on. Kita power on ke listrik, kita kasih akses internet. Lebih kurang perangkat tersebut begitu mendapatkan akses internet, maka akan push config dengan firmware yang terbaru, terupdate. Lebih kurang 5 menit perangkat tersebut sudah bisa digunakan. Lebih kurang estimasinya seperti itu yang sudah kita lakukan selama ini. Tergantung nanti dengan jumlah device Bapak Ibu juga dan akses internetnya seperti apa. Tapi biasanya tidak akan lebih dari 5 menit perangkat tersebut sudah bisa digunakan. Seperti itu Mas Ariel. Baik, jadi roughly 5 menit aja. Kemudian Mas Iklas, ini bisa nggak di-deploy di 4G Mas Iklas? Untuk MX, di sini untuk perangkat MX kita punya varian yang dilengkapi dengan slot 4G yang dedicated yang ada di hardware-nya itu sendiri, dan untuk varian yang lain kita punya slot USB sehingga kita bisa memasang USB modem. Jadi jawabannya bisa. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk uplink-nya di sini kita punya default-nya, kita punya dual WAN 1 dan WAN 2. Kemudian kita bisa failover nantinya ke 4G tersebut. Jawabannya ada, dan kita bisa lakukan untuk akses misalnya di area yang mungkin belum ada akses ke jaringan fiber misalnya. Atau mungkin ya dengan alasan apapun kita membutuhkan jaringan 4G, maka kita memberikan solusi seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Iklas. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Kalau dibandingkan antara VPN client dibandingkan dengan VPN device Mas Iklas, jadi pertanyaannya katanya lebih stabil yang mana nih? Mungkin maksudnya side to side VPN dengan client VPN ya. Saya rasa seperti itu. Kalau client VPN, kalau kita lihat di sini untuk client VPN ini cukup ribet sebenarnya di sisi admin. Misalnya di sini kita mau set client VPN-nya default-nya di sini kan disable. Kemudian kita set enable, kemudian kita kasih privilege-nya, siapa aja user-user yang kita kasih akses untuk connect ke klien, ke si IP VPN klien ini. Kemudian nanti di sisi klien, nanti akan harus login ke IP tersebut, ke IP yang sudah diinformasikan si IP admin. Kemudian nanti kita harus login baik itu dari dashboard, dari web browser, atau dengan let's say kalau Cisco dengan AnyConnect VPN-nya. Maka ini cukup ribet yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kalau dari experience pribadi sih
akan lebih stabil ketika kita menggunakan set-to-set VPN. Bapak Ibu bisa membayangkan skenario-nya seperti ini. Yang terjadi antara kantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di Bali misalnya, Bapak Ibu pasti sudah pernah mengalami misalnya antara kantor cabang Jakarta di Bali dengan Jakarta ini bisa komunikasi layaknya berada dalam satu kantor. Maka itu yang terjadi adalah set-to-set VPN. Biasanya yang mereka set adalah set-to-set VPN. Dengan skenario apapun, mereka dengan teknologi protokol apapun, itu adalah set-to-set VPN. Maka yang terjadi di sana biasanya lebih stabil. Kemudian yang lain, kalau kita bicara klien VPN, yang terjadi adalah kita connect mengandalkan cuma satu akses internet kita. Tapi kalau kita punya perangkat MX ini, tadi misal kita beri contoh, kemudian kita pasang di rumah, kemudian kita set untuk set-to-set VPN. Kata kuncinya, untuk perangkat MX kita punya dual one. Jadi Bapak Ibu, let's say di rumah punya IndiHome, kita maaf kita sebut brand, satu lagi First Media. Jadi in case yang satu down, maka akan dia switch ke yang dua. Atau bahkan kita punya failover ke 4G. Kemudian di sini kita juga punya fitur SD-WAN-nya. Fitur-fitur ini tidak bisa digantikan dengan klien VPN. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat kita bisa set preference network kita. Jadi let's say dari IP A kita pengen set ke VPN. Kemudian ke IP A lewat WAN 1 atau WAN 2 misalnya. Dan kita bisa set dari traffic setting juga di bagian bawahnya ini. Dan informasi yang lainnya terkait dengan limitasi bandwidth per klien. Kemudian kalau untuk beberapa varian yang dilengkapi dengan fitur AP, maka kita bisa set untuk access point itu juga. Maka secara umum fitur tersebut tidak bisa kita bandingkan apple to apple karena fitur-fitur yang akan kita dapatkan dengan set-to-set VPN ini akan jauh lebih banyak. Makanya secara experience di sisi end user pasti akan lebih baik, jauh lebih baik. Seharusnya seperti itu. Baik, Mas Iklas. Satu lagi nih, Mas Iklas. Masalah Rogue SSID nih, Mas. Kayaknya selalu menjadi pertanyaan juga ya, Mas ya. Kalau misalnya katanya ada yang mendeteksi SSID yang sama atau konflik kayak gitu-gitu ya, Mas, atau misalnya dalam satu area ada beberapa tenant yang menggunakan yang bisa menggunakan bisa masuk ke SSID, itu gimana, Mas? Cara menanggulanginya, Mas? Kayak gitu-gitu. Iya, di sini di bagian wireless kita punya di Air Marshal namanya. Jadi di Air Marshal di sini sudah terdeteksi nih ada 195 access point di sekitar kita. Kemudian ada ROC SSID, ada 24 SSID, kemudian Azure SSID. Jadi sederhananya ROC SSID ini adalah access point broadcast wireless ada SSID yang ada di network kita, di mana dia terdeteksi IP-nya ada di network kita. Sementara Azure SSID ini network berada di network di luar kita. Tujuan dengan spoofing yang dari luar. Di sini kita bisa set di sini. Apakah mau kita blok atau enggak? Let's say di sini kita kan punya access point namanya. Saya coba back di sini. Oke, tadi mana untuk? Oke, kita punya SSID namanya Meraki Co Bapak Ibu. Maka di sini let's say kita pengen ngeblok. Sesuatu yang kita tambahkan di sini yang memiliki keyword match sama persis dengan Meraki Corp tadi, atau MAC address-nya sama dengan access point kita, atau ada keyword atau ada tanda wildcard seterusnya, maka let's say kita di sini mau set tadi ada Meraki Corp, maka yang SSID-nya sama persis dengan Meraki Corp misalnya, maka ini akan diblok. Atau yang ada keyword atau yang sama persis atau wildcard-nya misal kita tambahkan di sini tanda bintang misalnya, maka ini akan bisa diblok. Begitu juga nanti pas ada blacklist kita juga ada fitur whitelist. Kemudian di sini kita langsung ada informasi ROC SSID-nya ada 24 ini. Kemudian kita bisa langsung edit aja. Ya udah ini SSID-nya kebenar ini. Ya udah kita bisa langsung konten atau bisa kita konten langsung sehingga dia tidak akan bisa menjadi kita lagi. Itu juga dengan SSID. Siap. Seperti itu. Ini ya fitur yang sangat simpel untuk kita configure. Sangat simpel sekali Mas Iklas. Makasih. Terus satu lagi nih Mas nih, mumpung lagi bentar lagi mau Jumatan juga mungkin ya. Ini katanya ada lagi nih.
kalau akses point Meraki itu bisa otomatis update firmware nggak yang paling baru gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita update kayak gitu ada downtime nggak Mas? Tadi kayaknya sudah sempat saya sentuh juga ya Mas Ikhlas ya, masalah firmware upgrade gitu kan, security Iya, update Mas. Ya, di silakan Mas. di level organisasi Bapak bisa lihat di Hmm, sini kita punya informasi di sini. Overview, kita punya high level overview terkait dengan status firmware yang aktif baru kita. Kita punya dua opsi, pengen aktifkan network yang stabil atau kita pengen mendapatkan fitur-fitur betanya. Kita punya dua opsi. Kemudian di bagian bawahnya kita punya informasi lagi release note-nya. Kita harus make sure kita butuh nggak fitur-fitur tersebut atau mungkin nanti jika kita, karena biasanya ada dua preference seperti ini. Apapun itu, saya nggak mau tahu, pokoknya ada update. Atau yang ya, kedua, ada opsi kedua, biasanya mereka prefer, saya tidak akan ada update, sehingga saya tahu yang update itu sesuai dengan kebutuhan saya, fitur-fitur. Oke, ini kita bisa set secara otomatis, ataupun kita bisa set di sini secara schedule. Baik itu device tertentu atau dengan versi tertentu, kita bisa set di sini. Kemudian bisa set untuk network tertentu, karena tadi kalau kita bicara kita punya Jakarta, branch di Bandung, branch di Bali, kita bisa set di sini. Di sini bisa kita set semuanya. Mau kita set otomatis atau kita mau set secara scheduling. scheduling ya. Gitu. Berarti jawabannya bisa ya Mas ya, secara otomatis Mas ya. Bisa. Oke. Mungkin satu lagi nih Mas ya, sebelum kita masuk ke Jumatan. Tadi katanya sepertinya ada command line Windows ini Mas. Apakah artinya dari Meraki sendiri bisa sampai remote access OS client? Oke, untuk command line, mungkin command line tadi maksudnya command line yang ada di device sistem device. ini maksudnya command line ke device itu sendiri. Misal di sini kita cari yang Windows, Bapak Ibu. Kalau yang sebut terkait yang sebelumnya ini command line berbeda. Jadi ini command line untuk ke si desktop atau laptop ini. Jadi ini kan si user menggunakan Windows 1, maka kita bisa akses ke command line si laptop ini. Maka nanti ini Bapak Ibu bisa lihat di sini Windows System 32 ini adalah command line si laptop ini. Kenapa bisa? Karena kita tahu MDM, kita punya full access ke device ini. Kita bisa lakukan command line untuk device tersebut. Kita bisa reboot, kita bisa lakukan apapun. Kemudian kalau pertanyaannya, Meraki ini kan menggunakan web GUI sebagai simplicity-nya, kemudahan yang kita tawarkan. Kalau pertanyaannya, bisa nggak Meraki ini kita konfigur layaknya Cisco tradisional yang menggunakan iOS misalnya. Kita punya connect ke SSH atau Telnet, kita lakukan CLI, Command Line Interface. Untuk yang terbaru, kita bisa lakukan dengan API. Jadi nanti kita bisa ada API. Saya mungkin ada linknya nggak ya? Aplikasinya lengkap banget ya. Saya demen deh kalau Di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini kita punya, ini sekali lagi ini masih dalam tahap beta. Jadi karena ini ada beberapa cukup banyak request, kita punya GUI yang simplicity. Tapi karena kan sebagian IT mereka lebih preference yang layar hitam. Karena orang IT itu biasanya, orang engineer itu biasanya dunia hitam. Jadi mungkin dengan alasan apapun mereka butuh CLI misalnya. Maka berarti kita punya API dengan integrasi beta, kita menggunakan API untuk CLI ini. Sekali lagi, ini masih dalam beta, fitur-fiturnya masih terbatas. Bapak Ibu nanti bisa cek di sini menggunakan GitHub dengan menggunakan Python. Kemudian ini salah satu contohnya, ini kita menggunakan Python, kita bisa lakukan show, nanti di show ada show debug, show organization. Let's say kita eksekusi show organization, kemudian include Cisco, maka akan ada informasi organisasi, kalau tadi organisasinya Cisco, kemudian ada network dan seterusnya. Begitu juga komen-komen yang lainnya. Mungkin nanti saya coba copy pastekan di chat. Sekali lagi, ini masih tahap beta. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya experience di programming, developer ini bisa dieksplor lebih jauh untuk API-nya. Oke. Baik. Satu lagi deh Mas, kalau boleh ya Mas ya. Saya janji satu lagi ini ya. Meraki bisa nggak sih Mas dikonfig dengan hardware lain, misalnya merek lain gitu Mas? Tadi kayaknya Mas Ikas juga sudah sentuh dan saya juga tadi sudah pegang gitu. Jawabannya bisa. Jadi jawabannya bisa. Jadi kalau contoh yang sederhana, yang paling simpel itu yang cukup jadi pertanyaan ini, kita punya access point Meraki, tapi di atasnya kita nggak mau ganti switch-nya. Switch-nya brand lain misalnya, atau mungkin switch Cisco, tapi bukan Meraki.
Maka jawabannya bisa. Maka nanti di topologi, sekali lagi bedanya nanti di sini. Kita tidak akan bisa mengkonfigurasi dan monitoring perangkat yang non Meraki tersebut, baik itu Cisco ataupun perangkat vendor lain. Ya, Maka jadi jawabannya tidak bisa ya. kita cuma bisa lihat seperti ini. Kita cuma bisa lihat ternyata perangkatnya ini dalam bentuk diamond seperti ini. Nanti informasinya akan rapat di topologi secara otomatis kalau si perangkat itu mengaktifkan CDP-nya atau LLDP-nya untuk perangkat yang non Cisco misalnya. Maka ini bisa. Secara topologi kita akan punya visibilitas. Tapi untuk Baik. konfigurasi dan monitoring tidak bisa. Baik, clear banget jawabannya itu. Jadi bisa kelihatan gitu kan di topologi, di dashboard Meraki, tapi untuk konfigurasi tidak bisa. Oke. Mungkin itu dari kita ya. Mungkin kita lempar ke Mas Robi ini buat quiz. Kayaknya kita waktunya juga semakin singkat banget. Iya, tinggal Kalau ada sedikit. pertanyaan, kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin nanti Mas Robi bisa ditampung ya, Mas. Kita mungkin bisa. Iya, boleh. Kalau ada pertanyaan, offline, ya. pertanyaan lagi bisa melalui offline, bisa email ke saya atau ke Pak Rudiono. Nah, kita dari MII akan coba bantu support sebisa kita, semampu kita akan dapat memberikan jawaban yang terbaik buat Bapak-Bapak. Oke, mungkin kita udahin dulu untuk sesi tanya jawabnya, karena waktunya sudah semakin mepet, mau Jumatan juga. Mungkin dari Susanti bisa dibantu juga untuk proses kuisnya. Kita hari ini ada kuis, Pak. Jadi ada kuis, kita ada 5 pertanyaan. Jadi di 5 pertanyaan itu kita pengen tahu nih, gimana Bapak-Bapak sudah cukup mengetahui tentang Meraki atau bagaimana. Nah, nanti dari kuis itu tenang aja, Pak. Kita akan memberikan hadiah untuk peringkat 3 tertinggi, untuk juara 1, juara 2, dan juara 3, di mana untuk juara 1, juara 3 itu akan mendapatkan e-voucher dari kami. Mungkin nanti e-vouchernya akan kita jelaskan by Japri aja nih untuk pemenangnya, di mana nominal dari e-voucher itu dalam juara 1 adalah sebesar 300.000, juara 2 200.000, dan juara 3 100.000. Mantap. Enak banget ya, itu nonton webinar terus dapat e-voucher dari MII juga. Wah, enak banget nih. Sorry, tadi saya ada salah nih. Yang juara 1, jadi lupa saya. Sorry. Silakan Mas, diralat dulu Mas. Nah, saya cross check dulu biar nggak salah lagi nih. Oke. Mas Ikhlas boleh ikutan nggak Mas nih? Katanya Mas Ikhlas pengen ikutan quiz juga. Boleh nggak join? Masa suhu yang menang. Oke, hadiahnya itu adalah juara 1 yang dapat 500.000 dalam bentuk e-voucher, juara 2 300, dan juara 3 200. Sorry revisi sedikit yang tadi Bapak-Bapak. Dan juga jangan lupa untuk mengisi feedback form dari tim kami juga. Jadi bagi Bapak-Bapak yang mengisi feedback form tersebut, untuk 40 pengisi pertama akan dapatkan e-voucher juga senilai 50.000. Dan juga jangan lupa di feedback form itu dimasukkan juga nama, email, nomor telepon yang bisa kita hubungin. Jadi kalau kita nggak bisa hubungin, kita juga nggak bisa ngirim juga e-vouchernya. Dan juga mungkin dapat bersabar juga, mungkin kita butuh waktu juga untuk prosesnya nanti. Siap. Oke, kalau gitu Susanti? Iya, untuk Bapak Ibu yang udah join kuisnya, kalau bisa ditulis nama, strip, sama perusahaannya ya. Contoh seperti yang ada di kolom chat, untuk linknya juga ada di kolom chat. Gitu. Nanti juga bisa show screen juga tampilan apa tuh kuisnya seperti apa atau peringkat-peringkatnya. Oke, nanti kabarnya aja kalau sudah bisa dimulai atau gimana aba-abanya. Apa udah kelihatan share screen dari saya? Sudah kelihatan. Oke. Itu ada kodenya 250566. Mungkin linknya bisa Bapak-Bapak Ibu-Ibu lihat di bagian chat, di situ ada linknya. Jangan lupa masukin kodenya seperti kode untuk penamanya juga username jangan lupa nama asli, dash, nama perusahaan. Mungkin kita tunggu 1 menit ya untuk mulai lagi. Biar nggak terlalu lama juga. Kan soalnya pun juga hanya 5, mungkin nggak terlalu lama juga. Mungkin Bapak-Bapak itu kayaknya namanya masih ada yang salah itu. Mungkin bisa keluar, login lagi. Jangan lupa formatnya nama, dash, nama perusahaan. Soalnya kalau namanya aneh-aneh atau kayak kode-kode kita juga bingung nanti untuk menghubunginya.
Oke, gimana? Coba bisa dilihat Susanti peserta. Sudah 37 orang ya. Apa kita mulai aja untuk sekarang? Kuisnya? Formatnya udah bener belum semua nih? Nama, des. Ada beberapa sih, Bapak Wisnu, Bapak Dodi Setiawan. Itu mungkin bisa keluar, join lagi dan perbaiki namanya biar kita nggak salah. Nanti takutnya kalau Bapak atau Ibu menang kan sayang jadi diskualifikasi gara-gara tidak sesuai template-nya. Ayo kita tunggu mungkin 15 detik lagi ya, kita tunggu. Ya bagi yang namanya masih formatnya belum benar, bisa login dulu, login lagi dengan nama yang format yang benar. Mungkin bisa dimulai aja kali ya, Pak? Oke, mungkin bisa dimulai Santi. Kita mulai ya dari sekarang. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu, saya bersiap. Bisa sambil mulai, masih bisa sambil join sih. Oke, silakan dimulai aja. Kita start ya. Iya, silakan. Wah, sekarang pada salip-salipan ya sepertinya. Itu peringkat 1, 2, dan 3. Wah, sudah ada nih pemenangnya 1, 2, 3, tapi masih kayaknya masih salip-salipan ini. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Sepertinya belum ada pergerakan lagi nih, bisa nyalip nih. Iya. Dan udah banyak yang kelar. Masih ada yang belum itu, tapi ya kita tunggu aja 1 menit lagi. Karena soalnya nggak banyak ya, mungkin bisa disegerakan. Ada yang strike 5 benar sekaligus itu sepertinya tuh. Wah. Oke, gimana San? Apakah udah semua? Oke, coba kita cek lagi. Wah, sepertinya sih udah kelar semua. Udah semua ya. Ini sih yang kesalahan tadi. Atau tadi nyangkut. Oke, mungkin kita bisa close aja biar kita lihat siapa pemenangnya. Oke, kita end game sekarang. Oke, inilah dia juaranya, juara 1, 2, dan 3. Juara 1 dengan Pak Ramadhani, juara dengan Pak Budi, dan juara 3 dengan Pak Haris.
Oke, sepertinya sesuai dengan kriteria formatnya. Mungkin nanti bisa kontak ke saya by WA atau by email. Kebetulan sudah saya tulis juga email sama nomor telepon saya di menu chat. Ataupun juga nanti jangan lupa Pak, ataupun tidak nanti akan coba cek dari feedback form yang setelah Bapak isi. Nanti itu tolong disebutkan juga nama emailnya dengan benar dan nomor teleponnya yang benar yang bisa dihubungin. Karena nanti saya pasti akan menghubungi dalam waktu mungkin minggu depan akan saya hubungin. Nah, jangan lupa Bapak-Bapak untuk isi feedback form-nya karena 40 pengisi pertama akan mendapatkan e-voucher juga dari kami. Ya. Oke, Mas Aryo, Pak Rudiono, Mbak Lala, atau ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sudah cukup ya. Makasih banyak tim MII, Mas Robi, Pak Rudi, Mas Ikhlas juga, Mbak Lala, semuanya bantuannya ya. Sama bapak-bapak, ibu-ibu juga yang udah nyempetin waktunya nih. Terima kasih banyak udah ikutan. Ya, mungkin dari Pak Rudiono mau memberikan sepatah dua katanya. Oke, mungkin kalau gitu mungkin untuk event ini saya ucapkan terima kasih banyak tuh Bapak-Bapak telah meluangkan waktunya dan juga sebentar lagi mau banyak yang mau Jumatan juga. Saya ucapkan terima kasih waktu dan kesempatannya dan mungkin juga ini dapat membantu wawasan juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk dapat memahami Meraki lebih lanjut. Dan juga feel free aja Bapak untuk dapat menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut. Dan ada mesti pengen ditanyakan, nggak ada masalah atau mau POC, silahkan kabarin aja, kita akan coba support sebaik mungkin. Betul. Oke, untuk Mas Ariel, Mbak Lala, dari tim-tim Cisco, dari tim teman-teman MII juga, dari rekan-rekan semua, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk hari ini, webinar hari ini saya tutup, dan terima kasih. Makasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Kabarin Mas Robi ya, kalau ada apa-apa ya. Siap. Dan satu tunggu lagi tuh yang promo tadi Mas Robi ya, yang setahun gratis tadi sampai tanggal 25 loh itu. Nanti kita tunggu PO-nya sampai hari Jumat minggu depan. Kayak gitu. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.